Shalom teman-teman Pesma, kembali kita temu virtual dalam Pesma Worship episode yang ke-109 di YouTube channel Gemim Sentrum Manado. Mari kita tetapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mari kita diam dalam hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti percaya. Percayalah kepada Tuhan dan jadilah saksi untuk setiap kebaikannya. Marilah kita memuji Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Kami membawa setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami. Ketika di saat ini Tuhan, kami ada dalam situasi yang sangat sulit, di mana sekitar kami, bahkan dunia yang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami harus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami belum menerima keadaan ini, kami masih sering kali marah dan kami hanya berdiam diri saja dan kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Ampuni kami Tuhan, ketika dalam hal-hal yang sesulit apapun, kami masih sering kali gagal. Kami gagal untuk bersandar kepada Tuhan. Bahkan ada di antara kami mulai meragukan masa depan kami. Karena ada begitu banyak hal rencana-rencana yang telah kami susun. Itu semua tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami inginkan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak menerima keadaan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan membaharui hidup kami. Ketika kami ada dalam tatanan hidup baru ini, kami boleh menyesuaikan dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dengarkanlah setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku.
Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah persekutuan pemuda Jemaat Gemim Sentrum Manado, hari ini Tuhan kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan ya Tuhan, namun kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan memenuhi kehidupan kami semua, membantu kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu di saat ini. Kami hanya mau tunduk kepadamu ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan ajarkanlah kami untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, mari kita membaca bagian firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, nyanyian syukur atas keselamatan. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan kita saat ini ada hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu berbicara tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Luput dari bahaya. Luput dari musibah. Pasti di antara kita pernah mengalami kondisi di mana kita menghadapi suatu situasi yang sangat buruk. Apakah kita mengalami sakit yang sangat parah, ataupun ada bentuk-bentuk yang menghalangi kita, seperti misalnya kecelakaan, hampir saja mengalami kecelakaan. Pada saat kita mengalami kondisi seperti ini, pasti di antara kita akan berpikir, puji Tuhan, makasih banyak Tuhan, kita boleh luput dari ini. Itulah juga yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Ketika mereka mengalami keselamatan, selamat, bebas dari masalah, dari musibah, diluputkan, ada suatu hal yang diajarkan oleh penulis kitab ini, dalam hal ini Yesaya,
untuk kemudian dilakukan oleh orang-orang yang percaya, yaitu menyanyikan syukur. Di ayatnya yang pertama kita melihat di sini dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jadi bersyukur adalah gaya hidup dari orang yang percaya, apapun kondisinya. Di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Kenapa Tuhan murka? Pasti ada sesuatu yang kita buat. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia marah karena kita keluar dari jalur yang Dia telah tetapkan. Dan ketika kita mengalami penghukuman daripada Tuhan, maka pada akhirnya kita mendapati bahwa kita mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam hal ini juga kita diajar untuk selalu bersyukur. Karena Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya agar supaya kita boleh mengalami pembaharuan dalam hidup. Ini adalah juga bentuk kasih yang luar biasa dari Allah. Ketika Dia menegur kita, ketika Dia memberikan hukuman kepada kita, itu bukan untuk membinasakan, tetapi mengarahkan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Ini kemudian penulis kitab ini memberikan kita suatu penekanan yang luar biasa bahwa di dalam kondisi apapun maka kita harus bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sekalipun Dia murka, tapi Dia juga memberikan kita penghiburan. Sungguh pun engkau telah murka, tetapi murkamu telah surut. Jadi tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam murka dalam hal ini. Tetapi ada waktu di mana ketika kita mau percaya kepadanya, maka Dia kemudian akan memberikan kita pengampunan. Di bagian ayatnya yang kedua, di sini dikatakan Allah adalah keselamatan. Ini kata keselamatan yang pertama yang kemudian disampaikan, yang ditulis. Allah adalah keselamatan, aku tidak gementar. Kata gementar itu sama dengan goyah. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan mengalami ketakutan. Di sini pun dilanjutkan, Allah adalah kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi pada ayat ini ada dua kali kata keselamatan disampaikan. Jadi memang ditekankan kepada kita sekalian bahwa penting sekali untuk terus menerus bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami keselamatan. Tuhan begitu baik kepada setiap orang dan Dia penuh rahmat kepada masing-masing kita. Kadang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, kebaikannya tetap terus kita rasakan. Nafas hidup, berkat-berkat secara fisik Dia tetap terus berikan. Yang Dia harapkan, yang Dia inginkan agar supaya kita tetap terus bisa melihat bahwa segala sesuatu yang Dia berikan itu bukan kesempatan untuk terus menerus hidup dalam dosa, tetapi untuk memperbaharui diri dan kemudian melihat bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Kita harus sadar dengan posisi kita. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Allah masih memberikan kita berkat-Nya, maka di dalam kondisi ini kita harus kembali melihat bahwa Tuhan itu bukan membiarkan, tapi Dia baik kepada kita dan Dia ingin memberitahukan kepada kita sekalian bahwa kebaikan-Nya itu melebihi apa yang kita buat. Ayatnya yang ketiga dikatakan di sini, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita keselamatan. Karena Allah itu menjadi kekuatan kita dan mazmur kita. Menimba air kegirangan dari mata air keselamatan. Apa artinya? Kita tidak akan mengalami kehausan lagi. Kita akan mengalami kondisi di mana kita akan terus menerus bersuka cita. Karena yang kita percayai adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Sumber kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kondisi saat ini teman-teman membuat setiap orang lemah.
Kondisi saat ini membuat orang tidak memiliki pengharapan. Tapi saat kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita kemudian mendapati bahwa ternyata ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah itu namanya. Dan penulis kitab Yesaya ini kemudian memberikan kita kekuatan bahwa ternyata kita tidak sendirian menghadapi kondisi, masalah, pergumulan di dunia ini. Justru ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka disinilah kemudian kita akan mendapati bahwa kita akan mengalami sukacita yang ditulis di sini disebut dengan kata kegirangan. Dan kita tidak akan pernah mengalami kehausan lagi. Sebab Allah di dalam Yesus akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam itu kemudian harusnya terus-menerus kita lakukan di dalam kondisi apapun. Di bagian ayat yang pertama berkata, aku mau bersyukur. Di ayatnya pun yang keempat dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi memang kondisi bersyukur ini wajib untuk kemudian kita lakukan. Sekali lagi di dalam kondisi apapun. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, dalam kondisi ini pun kita diajar untuk terus-menerus bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dalam kondisi baik, bahkan dalam kondisi tidak baik pun kita harus benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Terus menerus memberitahukan perbuatannya. Dan terus menerus memasyurkan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan pembaharuan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kedamaian, sukacita di tengah-tengah kondisi. Apalagi ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bermasmurlah bagi Tuhan. Teman-teman, kondisi seperti ini harusnya membuat kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Tidak kemudian murung diri. Tidak kemudian mengurangi tanggung jawab kita untuk melayani. Ada di antara kita karena kondisi seperti ini tidak lagi mau bersekutu, tidak mau lagi beribadah. Enggan untuk mengucap syukur, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena mungkin yang dilihat adalah kondisi real, bahwa kita sekarang dalam kondisi kurang. Hilang pekerjaan, keluarga, dan seterusnya mengalami imbas oleh karena masalah ini. Tapi penulis kitab Yesaya mengatakan, bermasmurlah kepada Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan. Sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Karena segala sesuatu tidak ada yang luput dari hadapan Tuhan. Kondisi ini pun dihadirkan oleh Tuhan untuk kadang menguji kita. Apakah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun? Ataukah hanya dalam kondisi-kondisi yang menyukacitakan kita? Orang-orang percaya diajar untuk terus-menerus bersyukur dalam kondisi apapun. Bahkan di ayat yang ke-6, penulis kitab Yesaya mengatakan, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion. Apa artinya? Mengatakan dengan suara yang keras bahwa yang Maha Kudus, Allah Israel, agung, ada di tengah-tengahmu. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dalam kondisi apapun kita saat ini, ingat selalu bahwa yang Maha Kudus, Allah kita, ada di tengah-tengah kita. Ada di keluarga kita, ada di dalam pekerjaan kita. Kalaupun kita hilang pekerjaan saat ini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Akan menjadi rekan kita, akan menjadi sahabat kita yang paling setia. Kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah tetaplah mengucap syukur. Sebab sekali lagi, bersyukur itu adalah gaya hidup orang yang percaya apapun kondisinya. Tuhan kiranya akan memberkati kita sekalian. Biarlah kita boleh bermeditasi secara pribadi, boleh menenangkan diri sejenak setelah mungkin kita mendengarkan firman ini.
dan kemudian menatap diri kita masing-masing. Apakah ketika menghadapi kondisi seperti ini, saya lebih banyak bersungut-sungut atau lebih banyak bersyukur? Mari kita melihat ke depan dengan mata iman bahwa Allah adalah kekuatan kita. He is my strength. Dia adalah kekuatan kita dan dia adalah mazmur kita. Dia adalah semangat kita. Dialah yang menjadi keselamatanku hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Firman Tuhan telah diberitakan. Jangan lelah kita untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Dan jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, saat ini mari kita mau berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Kita juga tetap terus menggumuli akan kondisi dunia, bangsa kita, daerah kita, termasuk juga kota kita. Dan kita bersyukur untuk segala sesuatu yang sementara terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak muda ya.
termasuk juga dengan keluarga mereka saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami terus menaikkan pujian dan syukur karena segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung seperti biasanya ketika kami beribadah, namun kami selalu yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Engkau bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Kami pun bersyukur untuk firman Tuhan yang terus-menerus memotivasi kami untuk bersyukur dalam kondisi apapun, menyanyikan syukur kepada Tuhan sebab perbuatan tangan-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun memang dalam pergumulan yang sangat besar di dunia, di bangsa kami, di daerah kami, di kota kami ini, namun kami selalu berterima kasih karena penghiburan daripada Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus bisa bertahan. Kami percaya bahwa bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, kami masih ada saat ini. Namun semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami pun bersyukur ketika pelayanan di Pemuda Jemaat Gemim Sentrum Manado masih tetap terus berjalan sampai saat ini. Mereka tetap terus dengan kreativitas memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap terus memberkati komisi yang ada, bahkan seluruh anggota pemuda yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado ini. Apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan tetap terus memberikan mereka sehat dan kuat, kekompakan, sukacita, kegembiraan dalam melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hal yang mereka lakukan, penjangkauan mereka buat setiap pemuda yang ada, biarlah diberkati kiranya oleh Tuhan. Sehingga sekalipun dari rumah kami masing-masing, pertumbuhan rohani dari setiap anggota pemuda yang ada tetap terus ada dan terjaga. Biarlah kami tetap terus sehati sepikir bersama mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini, sampai pada akhirnya ketika Tuhan memulihkan kondisi yang ada, kami akan tetap terus percaya kepada Tuhan dan tetap terus lebih bersemangat untuk melayani-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau berkati seluruh pemuda yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Bahkan setiap anak-anak muda yang ada, yang mengalami pergumulan tantangan oleh karena wabah COVID-19 ini. Baik pergumulan mereka secara pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan mereka. Termasuk juga di dalam pelayanan mereka. Jika ada dampak-dampak yang mungkin negatif yang terjadi oleh karena kondisi ini, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan memberikan mereka motivasi. Biarlah firman-firman Tuhan yang terus-menerus mereka dengar, taburan-taburan Injil kebenaran, kata-kata rohani yang terus-menerus mereka terima, biarlah dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk mereka bertumbuh, untuk tetap terus kuat menghadapi kondisi saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Mu. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan memberkati setiap anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang sekalipun dalam kondisi seperti ini, mereka tetap terus berjuang dan terus berusaha. Kami pun berdoa buat mereka yang hilang pengharapan, biarlah mereka boleh diberikan pengharapan oleh Tuhan. Mereka yang hilang semangat, Tuhan berikan mereka dorongan dan kekuatan. Biarlah kiranya kami pun boleh Tuhan pakai untuk dapat menggerakkan orang-orang muda yang ada, supaya mereka tetap terus bersemangat, mengasihi orang tua mereka, mengasihi keluarga, mengasihi sahabat-sahabat, dan terlebih khusus mengasihi Tuhan. Bapa, terus berdoa kami bagi kondisi dunia saat ini, terlebih khusus di Indonesia, di Sulawesi Utara, dan di kota Manado. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang terus-menerus melakukan tanggung jawab mereka demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Dalam mereka berusaha mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri mereka semangat, sukacita. Mereka yang dengan tulus melayani di bidang pemerintahan diberkati kiranya oleh Tuhan. Engkau yang akan tetap terus memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah pusat yang ada, diberkati kiranya oleh Tuhan. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur juga diberkati kiranya oleh Tuhan. Bapak Wali Kota Manado dan Bapak Wakil Wali Kota
diberkati juga kiranya oleh Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka yang tetap terus melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan diberkati kiranya oleh Tuhan. Sehat-sehatkan mereka terus Tuhan dan kuatkan mereka menjalani tanggung jawab ini. Juga kami berdoa buat mereka yang bertugas di bidang kesehatan, para tenaga medis yang ada. Siang dan malam memberi waktu dan tenaga mereka, hidup mereka untuk mengobati, untuk bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Sebagai tenaga-tenaga kesehatan yang memberi kedamaian, ketentraman, keamanan juga. Memberikan rasa damai bagi setiap pasien yang ada ketika mereka boleh menghadapi pergumulan yang ada ini. Diberkati kiranya oleh Tuhan. Kami menopang mereka di dalam doa, biarlah keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan pribadi mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Supaya dalam melakukan tanggung jawab mereka, mereka pun boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dijauhkan dari wabah ini. Bapa di dalam surga, setiap persembahan yang telah kami kumpulkan secara pribadi untuk membantu pelayanan bagi pemuda di Jemaat Gemim Sentrum Manado, diberkati kiranya oleh Tuhan. Bahkan inilah hidup kami Tuhan, pakailah diri kami masing-masing di masa muda kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap teman-teman yang boleh bertugas juga di ibadah saat ini diberkati kiranya oleh Tuhan. Masa muda mereka diberkati kiranya oleh Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami semuanya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan di saat ini. Firman Tuhan telah memberikan kita pengharapan, pujian dan penyembahan telah memberikan kita kekuatan. Lanjutkanlah hidupmu, berpeganglah selalu kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, puji Tuhan, Pesma Worship episode 109 boleh selesai dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Penatua Bini Rawis SSI yang boleh menjadi kadin, dan kepada Angganita Monika MTH yang boleh menjadi worship leader, dan kepada semua teman-teman Pesma yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe. Shalom teman-teman Pesma. Kami dari bidang doa dan pastoral mengajak teman-teman untuk bersama kami dalam Pesma Pray Room hari Rabu 24 Juni jam 7.45 malam via Zoom. Cek WhatsApp for join ya guys. See you. God bless you. Dalam hatimu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.